Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiwa Safareti. Saya dari jurusan D3 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan mengunjungi museum dan menara Gentala Rasi yang lebih tepatnya di Kota Subang. Museum Menara Gentala Rasi adalah museum yang menggambarkan perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Museum Menara Gentala Rasi terdiri dari menara yang melambangkan kota Jambi sebagai pusat pendidikan Islam. Nama Gentala Rasi berasal dari kata gentala yang berarti lonceng penyelaras dan kata rasi yang merupakan tempat tertinggi Allah. Museum Gentala Rasi dibangun sebagai kenang-kenangan bagi turis yang berkunjung ke kota Jambi. Baik, di sini saya berada di Museum Gentala, lebih tepatnya di Jambi Seberang. Itu di sini ada ulama pejuang syariat Islam yang di Jambi Seberang, yaitu ada Syekh Haji Abdul Majid bin Haji Muhammad Yusuf, dan yang kedua ada Tuan Guru Haji Hasan Anwar Yahya, dan yang ketiga ada Kiai Haji Abdullah Afadi. Di sini adalah ulama pejuang syariat Islam yang terletak di Jambi Seberang. Itu sekitar pada tahun 1843 Hijriah, di mana Haji Abdul Majid telah berusia 18 tahun dengan ilmu agama Islam yang diperolehnya dari berbagai lembaga. Ia berbakti di tengah masyarakat yang bisa mencari jati dirinya. Dan yang kedua ada Tuan Guru Haji Hasan Anwar Yahya. Itu ialah beliau adalah memindahkan majelis pengajian khususnya laki-laki ke pinggiran hutan Danau Muaro Teluk, 1 km dari perkampungan Olah Kemang. Dan yang ketiga ada Kiai Haji Abdullah Afadi. Dia bertindak sebagai rombongan utusan Jambi yang bersepakat dengan perwakilan Turki ke negara Turki adalah Syekh Abdul Majid sebagai koordinator dari Abdullah Afadi perwakilan. Dan yang kedua di sini kita terdapat ada jubah. Jubah ini dipakai oleh Kiai Haji Zainal Abidin saat memberi dan mengajar sebagai seorang alim ulama di Desa Tanjung Batin, Kabupaten Sakulangun. Dan yang kedua di sini ada jubah. Jubah ini pernah dipakai oleh Kiai Haji Usman Wahid saat naik haji dan mengajar. Beliau seorang alim ulama dari pesantren Dusun Duo. Dan yang ketiga di sini ada topi trobus, yaitu bentuk bulat yang bermotif geometri yang dililit benang-benang etnis. Dan yang selanjutnya di sini ada rehak atau Quran stand. Papan Quran itu terbuat dengan teknik pahat, yaitu kayu tebal dibagi dua hingga membentuk tatakan untuk Al-Quran. Dan yang di sini ada jubah. Jubah ini dipakai oleh Kiai Haji ulama Masjid Al-Insinyah Seberang Kota Jambi pada waktu memberi ceramah dan mengajar. Kalau melihat dari bahan jubahnya, ini kemungkinan berasal Arab yang dibuat pada akhir abad ke-18. Dan selanjutnya di sini ada rompi atau vest atau pelindung badan yang dibuat dengan teknik tulisan kaligrafi abstrak yang berisi tentang raja-raja, digunakan untuk mempertahankan diri dari musuh, yang asli disimpan oleh Samsudin, Desa Sawah, Kecamatan Sakulangun. Dan selanjutnya di sini ada topi trobus. Topi trobus ini terbuat dari bahan bludru yang berbulat dililit kain sorban putih. Topi ini dipakai sebagai tutup kepala oleh kiai ulama guru yang pulang dari Turki dan Arab. Dan selanjutnya di sini ada sal. Sal ini dipakai sebagai tutup kepala oleh mudir Madrasah Nurul Iman Seberang Kota Jambi. Dari bahan sal ini berasal dari Arab Persia, kemungkinan pada awal 19, yang dipakai oleh alim ulama yang pulang dari Mekah. Yang di sini ada sal juga, yang ini dipakai tutup kepala oleh Kiai alim ulama Madrasah Nurul Iman yang pertama, yaitu berasal dari Arab atau Persia yang digunakan yang pulang dari Mekah. Skip. Selanjutnya di sini ada keris ini berluk 7, pamornya distilir dalam bentuk kaligrafi abstrak berasal dari Kecamatan Muaro Madras, Kabupaten Merangin, yang dipergunakan sebagai pelindung diri. Yang di sini ada keris juga. Keris ini berluk 7, pamornya
disirih dalam bentuk daun pakis berlapis perak, ulu motif kepala burung yang berasal dari Kecamatan Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Timur. Di sini ada tasbih. Tasbih ini terbuat dari kayu yang bulat. Tasbih ini dibuat dari Arab yang dibeli oleh alim ulama dari seberang kota Jambi setelah pulang dari Mekah. Selanjutnya di sini ada selendang. Selendang ini bahannya kain mori dengan teknik tulis yang bertuliskan kaligrafi abstrak. Di sini pada abad 19 Masehi untuk pengobatan, di mana para kiai haji ulama di Jambi melakukannya dengan cara melilitkan ke badan si sakit untuk meruqyahnya. Ini barangnya. Dan di sini terdapat pedang. Pedang ini hiasan pada pedang yang dibuat dengan teknik gores yang bermotif kaligrafi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dipakai sebagai pelindung diri yang berniat jahat. Berasal dari Kecamatan Muaro Madras, Kabupaten Merangin. Dan yang terakhir ada tombak spear, yaitu tombak ini digunakan sebagai senjata oleh pegawai di kerajaan Melayu pada sekitar abad ke-17 Masehi untuk memerangi tentara Belanda yang bermukim di pantai timur Sumatera. Yang motif terdapat di pangkal tombak merupakan motif saluran daun pakis yang berasal dari Kecamatan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sini ada yang terakhir juga, ada sedikit penambahan. Di sini ada Mimbah Tuwo. Yang ini berasal dari Masjid Tuwo, Dusun Muaro Siau, Kabupaten Merangin, yang dibuat sekitar abad ke-19 Masehi, yang dibuat dari kayu diukir tempat khotib membacakan khotbahnya. Ini yang pertama kali pada abad ke-19. Ini ada kitab ilmu hadis, yaitu huruf Arab berbahasa Arab karangan Hasan bin Muhammad al-Mahzad tahun 1348 Hijriah, berisi tentang mustalah al-hadis, berisi 345 halaman yang asal dari Sekernan, Kabupaten Nurjani. Di sini ada nampan. Nampan ini berukuran 40 cm dengan lebar 29 cm yang dibuat dari logam yang bercampur perak, hiasan piringnya dengan teknik terawang tembus motif geometris dari bagian tengah teknik gores motif kaligrafi Arab dengan berwarna emas yang biasa di tampan ini dilengkapi dengan coret dan gelas bertulis kaligrafi yang sama. Baik, cukup sekian dari saya untuk mengetahui tentang mengunjungi museum dari Gentala Arasi ini. Nanti kita akan ada tanya jawab dengan pengelola lain. Baik, Bapak, kami ingin menanyakan, ini Gentala lebih tepatnya lokasinya di mana? Untuk museum Gentala Arasi ini lokasinya yaitu di Kelurahan Arab Melayu, Jambi, Kota Serang. Ini kalau kan di sini kan di seberang nih, museum Gentala ini terletak di seberang. Kenapa harus di seberang itu dong museum? Ya, pada waktu itu Bapak Haji Hasan Basri Agus selaku Gubernur Jambi
beliaulah yang mempunyai ide untuk membangun Museum Negara Aras ini. Adapun kenapa di seberang ini, mungkin dikarenakan seberang ini merupakan kawasan wisata religi yang ditetapkan pemerintah Jambi. Jadi mungkin itulah dasarnya. Memang mayoritas kita di sini Muslim. Jadi tepatnya memang di seberang ini didirikannya Museum Islam ya. Ini didirikan museum ini pada tahun berapa? Untuk didirikannya itu secara bertahap, mulai dari 2011, selesainya 2014. Lalu mulai diresmikannya itu pada tanggal 28 Maret tahun 2015. Jadi 2015 baru diresmikan. Kan itu kan ada contohnya bang, bahannya tuh kayak misalkan tombak itu dari Kuala Tungkal. Gimana bisa dibawa ke Jambi ini? Katanya di museum. Oh, itu kami mempunyai istilah survei. Kalau di museumnya survei penelusuran, baik mencari tentang sejarah maupun benda-benda peninggalan. Jadi kami tim dari museum biasanya mengadakan survei. Kita datangi kabupaten-kabupaten yang mempunyai nilai sejarah yang berkaitan dengan Islam. Jadi dapatlah seperti tombak, keris, ada pedang juga, itu kita dapat dari melalui metode penelusuran survei. Mungkin pertanyaan cuma itu aja. Oh iya, Karena singkat. nggak apa ya. Silakan dilanjutkan adik-adik ya. Bang, Iya. boleh minta saran kayak tanggapan Kenango sebagai mahasiswa tuh untuk datang ke museum ini? Oh iya, jadi marilah kita sama-sama masuk ke museum, karena di sini tidak hanya sebatas museum saja, tapi banyak edukasi yang bisa kita dapati, mulai dari sejarah apa itu museum, terus fungsi museum itu apa, tidak hanya sebagai tempat foto-foto aja, tapi di sini mempunyai nilai sejarah, nilai kebudayaan yang ada di Provinsi Jambi ini ya. Dan juga tiketnya juga tidak mahal kok, masih bisa lah kalau untuk mahasiswa ya. Baik bang.